semuanya. Ibu Mary mau sapa-sapa dulu. Yang pertama coba dari TK. Apa kabar anak-anak TK? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, oke. Nah sekarang anak-anak SD lagi. Apa kabar anak-anak SD? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, oke. Nah sekarang kita akan memulai ibadah kita hari ini. Dan anak-anak bisa duduk diam, duduk tenang. Kita akan memulai ibadah kita hari ini. Nah untuk itu kita akan menyanyikan sebuah pujian, Bapa ku datang padamu. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari, pagi hari, siang hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu dengan sikap berdoa. Mari kita nyanyikan lagu ini. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih-Mu Tuhan, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari, pagi hari, siang hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Hatinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Mari anak-anak semua tutup matanya, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Ya Bapa, sekarang kami akan melakukan ibadah kami. Tuhan pimpin dan sertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke anak-anak, sekarang kita mau bersukacita sebab Tuhan Yesus telah memberikan kita sukacita hari ini untuk kita mau datang dan bersyukur. Nah oleh sebab itu kita angkat satu pujian yang berjudul Halo Halo Hello Hello Hola Hola. Oke? Semuanya ikut gerakan ya. Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Halo 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 hello hello hola hola. Apa
apapun, Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Amin. Oke, kita akan ganti pujian kita lagi untuk kita lebih semangat lagi memuji Tuhan. Oleh sebab itu, kita angkat satu pujian, baca kitab suci, doa tiap hari supaya kita semakin bertumbuh dalam Tuhan. Dalam kondisi apapun, karena Dia telah terlebih dahulu mencintai dan mengasihi kita. Oke, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak semua sikap berdoa. Kita akan menyanyikan satu pujian firman Tuhan. Menyampaikan firman Tuhan, waktu dan kesempatan saya persilakan. Oke, halo semuanya. Nah, hari ini Pak Tony sangat senang karena kembali lagi Pak Tony bisa bertemu sama anak-anak yang ada di TK dan juga yang ada di SD. Nah, kali ini sebelum kita belajar, sebelum kita melakukan aktivitas kita yang lain, Pak Tony mau mengajak untuk kita mendengarkan cerita firman Tuhan dulu. Nah, karena itu Pak Tony juga minta bagi yang sudah bisa membaca Alkitab, yang sudah bisa membaca, silahkan ambil Alkitabnya. Oke, disiapkan. Hitungan ketiga semuanya harus sudah menyiapkan Alkitab bagi yang sudah bisa membaca. 1, 2, 3.
Oke, sebelum kita membuka Alkitabnya, mari kita berdoa dulu. Mari kita semua lipat tangan, tutup mata, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan di pagi hari ini, karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan menolong, buka hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti cerita firman Tuhan pagi ini dengan baik. Ini doa dan harapan kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Allah yang berkuasa itu kami berdoa. Amin. Oke, nah hari ini Pak Tony akan mengajak untuk mari kita semua buka di dalam kitab Kejadian. Nah, kitab Kejadian pasal yang pertama. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Ya, sekali lagi, Kejadian pasal 1 ayat 18 sampai ayat 22. Nah, jika semua sudah menemukannya, kali ini yang membaca firman Tuhan adalah salah satu kakak-kakak kita dari kelas 3. Nah, yang baca atas nama Victory. Oke, kali ini Pak Tony berikan kesempatan kepada Victory untuk membacakan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini adalah Kejadian 1 ayat 18 sampai 22. Dan untuk menguasai siang dan malam dan untuk memisahkan terang dari gelap, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk hidup yang dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Oke, terima kasih Victory sudah membacakan firman Tuhan untuk kita semua kali ini. Nah, sekarang Pak Tony mau tanya, siapa yang tahu tentang penciptaan mulai dari hari pertama sampai hari ke-6? Wih, ada yang bilang, saya Pak Tony, saya Pak Tony, saya Pak Tony. Nah, sekarang Pak Tony mau tanya lagi, hari pertama, siapa yang tahu Allah menciptakan apa? Iya, benar. Hari pertama Allah menciptakan ada gelap dan juga ada terang, seperti pada gambar ini. Oke, sekarang siapa yang mau jawab lagi penciptaan untuk hari kedua? Iya, benar. Hari kedua Allah menciptakan cakrawala. Oke, nah sekarang lagi hari yang ketiga. Siapa yang tahu? Ayo jawab penciptaan hari ketiga. Iya, benar sekali. Allah menciptakan ada darat, laut, dan juga tumbuh-tumbuhan. Nah, selanjutnya untuk penciptaan hari keempat. Siapa yang masih ingat penciptaan hari keempat? Iya, sangat tepat. Hari keempat itu Allah menciptakan ada matahari, bulan, dan bintang. Nah, selanjutnya pada hari kelima. Siapa yang tahu hari kelima? Oke, ada yang jawab tapi sepertinya Pak Tony kurang dengar. Coba suara kalian lebih keras lagi. Iya, benar. Hari kelima Allah menciptakan
ada binatang-binatang yang ada di laut, yang ada di udara. Oke, dan selanjutnya Allah juga menciptakan semua binatang yang ada di darat. Nah, teman-teman, coba kita perhatikan penciptaan hari kelima. Ada semua binatang yang ada di laut, di darat, dan juga ada di udara. Sangat indah. Karena apa? Tuhan Allah menciptakan semua binatang mulai dari yang terbesar, yang ukurannya kita tidak bisa terbayangkan. Sampai binatang yang sekecil ini pun diciptakan Tuhan. Nah, itu ada di laut juga ada. Darat ada, di udara ada. Nah, kalau di udara semua ada burung, ada, dan juga semua jenis burung ada. Mulai dari yang terbesar sampai terkecil. Nah, ternyata setelah Tuhan menciptakan mulai dari hari pertama sampai hari kelima, nah Tuhan Allah melihat ternyata ciptaan itu sangat indah, sangat istimewa. Nah, sekarang Tuhan Allah melihat, nah semuanya sudah indah, sudah bagus. Tapi ada baiknya harus ada orang yang merawat ini hasil ciptaan Allah. Nah, supaya hasil ciptaan Tuhan itu tetap terpelihara. Karena itu Tuhan berinisiatif untuk mau menciptakan satu manusia. Nah, sekarang Pak Tony mau tanya, siapa manusia pertama yang diciptakan Allah? Oke, ayo siapa yang bisa jawab Tuhan Allah menciptakan manusia pertama itu siapa? Iya benar, Tuhan Allah menciptakan Adam. Nah, setelah Tuhan menciptakan Adam, Tuhan Allah langsung memberi satu tanggung jawab yang sangat besar. Nah, tanggung jawabnya itu seperti apa? Allah menyampaikan kepada Adam, hai Adam, sekarang tugas kamu adalah silahkan kamu boleh menguasai hasil ciptaan saya. Mulai yang ada di laut, yang ada di darat, maupun yang ada di udara. Nah, sekarang tugas Adam, dia mulai melihat semua binatang yang diciptakan Tuhan. Coba kita perhatikan binatang yang besar di darat, yang paling besar, Adam menamakan itu satu binatang yang sangat besar, hitamnya, warnanya hitam, bentuknya besar, sangat berat. Itu dinamakan gajah yang panjang hidungnya. Oke, ada juga binatang yang bentuk lehernya panjang, tapi badannya tidak terlalu besar. Nah, itu ada menamakan jerapah. Nah, dan juga ada semua binatang-binatang yang lain. Sampai binatang sekecil ini pun dinamakan, ada menamakan mereka semua. Semua jenis binatang diberi nama. Nah, ternyata ada di laut, di darat maupun di udara, itu Adam bertanggung jawab. Tapi Allah melihat, aduh, ternyata Adam ini sendiri. Sedangkan hasil ciptaan saya ini terlalu banyak. Nah, pasti Adam ini butuh orang lain untuk mendampingi dia supaya bisa membantu dia memelihara ciptaan Allah. Nah, karena itu Tuhan Allah berinisiatif untuk mau menciptakan satu orang lagi untuk mendampingi Adam. Siapa namanya? Oke, benar. Allah menciptakan Hawa seperti pada gambar ini. Nah, sekarang Adam sudah punya teman. Adam sudah punya satu teman dan sekarang Adam tidak lagi berjeripaya untuk mau mengatur semua ciptaan Tuhan. Karena dia sudah punya teman. Teman ini siap membantu Adam.
siap memotivasi Adam. Nah, jika Adam meminta bantuan, pasti Hawa ada bersama-sama dengan dia menyelesaikan pekerjaan mereka. Nah, anak-anak, Tuhan Allah memberikan Hawa kepada Adam, itu tujuannya supaya bisa mendampingi Adam menyelesaikan pekerjaan dia. Itu tujuannya. Nah, karena Tuhan tahu ternyata hanya satu manusia saja, pasti pekerjaannya sangat banyak dan dia tidak bisa menyelesaikan pekerjaan itu jika hanya satu manusia. Nah, sekarang Pak Tony mau tanya, kalian yang ada di rumah, siapa yang punya keluarga? Coba kita semua lihat di bagian kiri kita atau di kanan kita atau yang ada di depan, siapa yang ada di situ? Iya, benar. Pasti ada bapak, pasti ada mama, pasti ada kakak kita, pasti ada adik. Nah, pasti di rumah ada juga yang masih punya opa, masih punya oma. Ada juga om, ada juga tante dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita belajar satu hal dari Adam dan Hawa. Yaitu Tuhan memberi Hawa bersama Adam supaya bisa membantu Adam. Nah, di rumah juga sama. Kita tidak tinggal sendiri di rumah. Jika kita di rumah sampai sekarang, Tuhan masih mengizinkan kakak bersama kita, adik bersama kita, kedua orang tua masih bersama kita. Itu tujuannya hanya satu. Tujuannya hanya satu, yaitu apa? Kita saling membantu. Jika kita punya pekerjaan, kakak siap bantu. Jika kita mengalami kesulitan, mama siap bantu, papa siap bantu. Begitu juga sebaliknya. Jika mama minta bantuan, berarti kita harus siap untuk menolong mama. Jika bapak meminta bantuan, kita harus siap untuk menolong bapak. Karena Tuhan menitipkan kita, Tuhan menjadikan kita itu bukan satu saja. Kita harus banyak-banyak karena Tuhan mau supaya kita sama-sama saling mendukung satu sama yang lain supaya menyelesaikan tanggung jawab kita. Itu tujuannya. Nah, karena itu sekarang jika kalian lihat di rumah, kalian masih punya banyak keluarga. Pak Tony minta, nah mulai dari sekarang jika ada yang meminta untuk menolong, membantu, jangan segan-segan. Harus langsung segera menolong mereka, membantu mereka. Karena kita juga kalau misalkan kita punya satu tanggung jawab yang besar, misalnya kita kerja tugas, kita merasa susah, nah orang-orang di sekitar kita itu siap untuk membantu kita. Nah, senang kan kita punya keluarga banyak di rumah? Pasti senang. Nah, karena itu Pak Tony berharap kita harus saling mengasihi satu sama yang lain, baik yang ada di rumah kita, ataupun kita jalan-jalan ketemu teman kita, ataupun siapa yang kita bertemu sama mereka, harus saling menyapa, harus mengasihi semua orang. Karena kita semua ini tujuannya hanya satu, yaitu sama-sama saling membantu untuk menyelesaikan pekerjaan. Oke, nah itu yang Pak Tony mau sampaikan kepada kita. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan ini, bagi yang mengalami kesulitan, boleh saling membantu, boleh saling meminta bantuan kepada orang lain untuk menolong dia. Ya, itu yang Pak Tony mau sampaikan dan amin firman Tuhan. Oke, itulah firman Tuhan kita hari ini. Nah, sekarang kita sudah selesai mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita mau menyanyi lagu-lagu yang lain, Pak Tony mengajak untuk kita berdoa dulu. Ya, karena kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, kita meminta kepada Tuhan supaya kebenaran firman Tuhan kali ini boleh kita sama-sama mengerti dan bisa melakukan itu di rumah kita masing-masing. Mari kita berdoa. Yang pertama, semua lipat tangannya.
Kedua, tutup mata. Dan ketiga, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena di waktu yang indah ini, kami sama-sama sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajarilah kami ya Tuhan, supaya di rumah kami boleh saling menolong, saling membantu satu sama yang lain untuk menyelesaikan tanggung jawab kami. Bapa di sorga, ini doa dan harapan kami. Dalam nama Yesus Kristus, Allah yang berkuasa itu, kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Pak Tony yang sudah membagikan firman untuk kita semua. Nah, kita akan mengaminkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian lagi, yaitu Aku Anak Raja dan Engkau Anak Raja. Kita nyanyi sama-sama ya. Ibadah kita hari ini, semuanya duduk kembali, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini Tuhan berikan bagi kami untuk beribadah kepada Tuhan, dan juga kami sudah mendengarkan firman-Mu. Bapa, biarlah firman-Mu bisa kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, hari ini teman kita Benson dan Louis berulang tahun. Nah, kita akan merayakannya dengan cara menyanyikan lagu selamat ulang tahun dan kita akan mendoakannya. Oke, musik. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena pada hari ini Engkau menambahkan satu umur lagi untuk teman kami Benson dan Louis. Tuhan terus bertambah-tambah dalam kehidupan mereka dan memberkati setiap studi mereka, sekolah mereka ya Bapa. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, sampai di sini ibadah kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. God bless you and me love you. Dadah semuanya.